Halo, asisten taman. Tolong kamu ke ruangan saya sekarang. Permisi, Pak. Baik Pak, ada apa? Tolong kamu segera menghubungi pihak saya. Baik. Soalnya ini beasiswanya ada. Ya, ya. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa ya? Halo, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu Mega. Saya ini dapat perintah dari Pak Ardi agar Bu Mega menghadap ke beliau. Oh ya, sekarang ya. Hai Pak. Ya, selamat pagi. Ini data beasiswanya sudah diserahkan. Bu, ambil aja uangnya. Buat bayar tunjangan ibu kan banyak. Suami ibu aja pelit. Ambil aja bu, gak apa-apa buat bayar SPP. Ambil, ambil bu, ambil. Bu, jangan diambil uangnya. Kasihan ya siswa yang menerima bantuannya. Ibu nanti kena azab loh di akhirat. Jangan bu, jangan. Bu, azab apa sih? Gak mungkin ibu kena azab. Udah itu dipakai aja, gak apa-apa kan di dunia, gak di akhirat ibu sekarang. Gak apa-apa bu, pakai aja, pakai aja. Gak usah dengerin itu, pakai aja bu, pakai. Semuanya diam. Kemarin cicilan mobil belum dibayar. Terus uang sekolah anak juga belum lunas. Mana suami pelit lagi. Gimana ya? Nasib. Kak, ayo kita bikin video tapi pakai HP itu kami yang pesan. Oke, siap. Oh, mana ini? Dari situ kita dari jauh banget. Apa ya? Ya, ayo kita ke rumah Mega. Ya, ayo. Ya, sedikit ya. Ini uang bantuan untuk kalian. Makasih, Ibu. Hai guys, hari ini teman-temanku dapat uang. Ayo kita ambil sama-sama. Punya aku kok cuma segini. Punya aku berapa? Punya aku segini. Kok beda? Oke, ayo. Iya, ada apa? Ini tadi
dapat beasiswa, nah kok jumlahnya tidak sama rata ya? Bagaimana ya, Bu? Gimana? Ini tadi kita habis dapat beasiswa. Nah, saya cek ulang jumlahnya kok tidak sama rata dengan Beda teman sama saya. temennya. Gimana ya, Bu? Kita Oh yaudah, ini nanti kita terima dulu aduannya, nanti kita bilang ke pihak sananya ya tentang permasalahan ini. Oh iya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, Iya. terima kasih, Bu. Ini Pak, kita dapat aduan dari salah satu mahasiswa bahwa uang beasiswa yang mereka terima itu nominalnya berbeda. Untuk permasalahan itu tolong ditindaklanjuti ya, Pak. Iya, saya akan tindak lanjut. Baik, terima kasih. Terima kasih atas laporan. Iya. Halo, selamat siang Bu Mega. Tolong segera datang ke kantor Pak Ardi, sudah ditunggu oleh beliau. Baik, terima kasih. Ini gimana ini kok beda sama yang saya salurkan? Saya nggak tahu Pak, saya cuma menjalankan tugas saya saja. Nah, terus gimana ini? Atau bagaimana kalau saya konfirmasi dulu ke mahasiswa tentang masalah tersebut? Iya, coba kamu. Baik Pak. Ya, silakan masuk. Ada apa Pak? Kalian dapat aduan dari mahasiswa, katanya nominal beasiswanya tidak sama rata. Iya, Pak, benar. Setelah kami selidiki dan bertanya kepada Bu Mega, beliau tidak ada apa-apa dan hanya melakukan tugasnya saja. Tapi kami memang hanya menerima aduan dari para mahasiswa, Pak. Untuk selebihnya mungkin Bapak bisa bertanya dengan para mahasiswa itu. Apakah benar kalian menerima beasiswa dengan nominal yang berbeda-beda? Iya benar Pak, uang yang saya terima memang berbeda jumlahnya dengan teman saya ini. Di HP saya juga ada buktinya, Pak. Karena sebelum membuka amplop itu kita sempat membuat video terlebih dahulu. Ini buktinya, Pak. Maaf Pak, sebenarnya saya yang mengambil uang tersebut. Tadi katanya nggak tahu apa-apa. Minta maaf Pak, saya terpaksa melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi keluarga saya sedang tidak baik-baik saja. Dan saya menyesal Pak melakukan perbuatan tersebut. Maafkan saya Pak, saya menyesal atas perbuatan
perbuatan saya, tolong jangan ditindaklanjuti. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran Surah Ali Imran ayat 161. Di era zaman sekarang ini, banyak orang yang mengutamakan gaya hidupnya sendiri. Dan itu sebabnya banyak orang yang rela melakukan korupsi hanya untuk kesenangan sendiri. Dalam hadis disebutkan bahwa ayatul munafik salah satu tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, apabila ia berbicara ia berdusta. Wa idza wa'ada ahlafa, dan apabila ia berjanji ia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila ia diberi amanah ia berkhianat. Nah, dari hadis di atas, korupsi itu merupakan salah satu tanda orang munafik. Kita sebagai Gen Z bisa loh menerapkan peran anti korupsi, dimulai dari lingkup yang paling kecil, dari diri kita sendiri dan lingkup keluarga, dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Oleh karena itu, kita sebagai Gen Z penerus bangsa harus siap membantu pemerintah dalam mencegah korupsi di Indonesia. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak pernah korupsi. Sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju. Katakan tidak pada korupsi. Jaga integritas setiap tindakan. Dan lindungi masa depan kita semua.